Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini bersama-sama diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di masjid yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadikan kenaikan derajat kita di sisinya dan bisa menambahkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa menambahkan mahabbah, bisa menambahkan cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita diberi tema ibadah-ibadah prioritas di bulan Ramadan. Tapi kayak ini tema yang sama dengan tahun kemarin. Ibadah yang prioritas. Kalau secara umum, secara global, apa sih ibadah yang prioritas itu, yang utama? Yang paling utama adalah wajib. Kewajiban. Setiap manusia muslim mempunyai kewajiban pribadi. Seperti sholat 5 waktu, menutup aurat, kemudian menunaikan zakat kalau hartanya sudah memenuhi target dengan persyaratan tertentu. Kemudian puasa Ramadan bagi yang mampu melakukannya. Dan banyak hal. Intinya amalan wajib merupakan prioritas utama. Kemudian sunnah adalah pelengkap dari kewajiban. Dikatakan oleh ulama, orang kalau mengejar wajib sampai lupa dengan sunnah, ini masih ma'fu, dimaafkan. Tapi kalau sebaliknya, orang mengejar sunnah hingga lupa wajibnya, maka ini maghrur. Maghrur itu tertipu. Mengejar sunnah, lupa wajib. Seperti contoh, kita mencium hajar aswad, itu hukumnya adalah sunnah. Mencium hajar aswad. Dan fadilahnya besar. Dalam satu riwayat, Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan pada batu ketika mencium, mengatakan, ya batu, bahasa Indonesianya saja, kamu itu la tanfa'u la tadur, tidak ada manfaatnya, tidak ada mudaratnya. Cuman aku menciummu ini karena Nabi menciummu, jadi tibaan sama Nabi. Cuman sebetulnya riwayat ini terpotong, ada lanjutan. Riwayat ini ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Di belakangnya, waktu itu Sayyidina Umar menjadi khalifah, di belakangnya beliau ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang langsung menjawab, la ya amiral mu'minin, innaha tanfa' wa tadur. Tidak, wahai Sayyidina amiral mu'minin, Sayyidina Umar, batu hajar aswad ini sesungguhnya bisa memberikan manfaat dan mudarat juga. Kaget Sayyidina Umar mengatakan, kaifa ya Abul Hasan? Bagaimana batu ini kamu katakan bisa manfaat dan juga mudarat? Dikatakan, batu ini nanti, kata Imam Ali, di yaumil qiyamah akan diberi oleh Allah lisan dan mata yang akan menunjuk dan mengatakan dan memberikan syafaat kepada orang-orang yang menciumnya karena Allah dan Rasulnya. Intinya, mencium hajar aswad istimewanya luar biasa dan hukumnya sunnah. Tapi ketika kita melakukan sunnah tersebut dengan mendolimi banyak orang di sana, sedangkan menjaga untuk tidak zalim kepada sesama kaum muslimin dan juga manusia secara umum, ini hukumnya adalah wajib. Tidak mendolimi orang, ini hukumnya wajib. Tapi karena ingin mencium hajar aswad, kita terpaksa mendolimi. Bahkan ada juga beberapa kasus orang nyewa bodyguard di sana dengan berapa real begitu, sewa,
untuk melindungi dia dan otomatis menyakiti banyak orang di situ untuk mencium hajar aswad dan hukumnya sunnah. Dan ini orang tertipu. Ini orang tertipu. Kecuali kalau misalkan dia mencium hajar aswad tanpa melukai orang, tanpa menzalimi orang, tidak masalah. Intinya ibadah yang sunnah kalau kita lakukan dan melupakan yang wajib maka kita tertipu. Titik. Nah, kemudian di bulan Ramadan ini apa saja ibadah prioritas? Yang pertama tadi sama, wajib. Wajibnya sholat 5 waktu. Kemudian ketika kita mampu berpuasa maka kita berpuasa. Kemudian ketika kita mampu mengeluarkan zakat fitrah maka kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kalau zakat mal ini perlu diwaspadai. Zakat mal tidak harus dikeluarkan di bulan Ramadan. Belum tentu dikeluarkan di bulan Ramadan. Banyak orang mengeluarkan zakat mal di bulan Ramadan padahal belum waktunya, belum jatuh tempo. Jadi ada dua hal, belum jatuh tempo atau sudah lewat tempo. Kalau zakat mal. Nah, zakat mal ini tidak terikat dengan Ramadan. Yang terikat dengan Ramadan hanya zakat fitrah. Kalau dia mampu mengeluarkan zakat fitrah, wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kalau zakat mal tergantung dengan malnya ini apa dan jatuh temponya kapan. Kalau misalkan jatuh temponya sebelum Ramadan dan dia akhirkan hingga Ramadan untuk dapat keberkahan Ramadan, maka hukumnya haram mentakhirkan zakat. Tapi kalau mentakjil zakat, misalkan mestinya Syawal tapi dia keluarkan duluan di Ramadan, nggak masalah memang, tapi ribetnya apa? Ada dua hal. Kalau sudah sampai waktu jatuh temponya, misalkan tanggal 5 Syawal jatuh temponya, tapi dia keluarkan sekarang. Tanggal 5 Syawal dia harus ngecek lagi, apakah yang saya keluarkan tadi itu sudah 2,5% dari harta saya, ataukah kurang? Kalau kurang tambahin, kalau lebih ya sudah sedekah, nggak masalah. Tapi yang kedua yang repot, apa? Orang yang telah saya kasih zakat waktu bulan Ramadan, sedangkan zakat ini jatuhnya tempo itu di Syawal, apakah waktu jatuh tempo di Syawal itu masih berhak menerima zakat apa enggak? Kalau ternyata tidak berhak menerima zakat lagi, mungkin karena meninggal atau mendadak kaya raya dapat warisan atau dapat maklaran mungkin, maka kita minta lagi. Nah, biasanya kalau orang-orang jaluk mana yang kok timbilan, ya balik ilat apa lah namanya, hasil dibetul-betul ini gitu kan. Nggak bisa, ya sudah, ya kita keluarkan lagi berarti kepada orang lain, ribet kan. Nah, zakat mal gimana? Zakat mal kita keluarkan ketika jatuh tempo, entah kapan. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dengan harta kita di bulan Ramadan, maka sedekah. Apalagi ketika kita melakukan amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan, berpahala seperti wajib di luar Ramadan. Kita sedekah seperti zakat di bulan lain, pahalanya berlipat ganda. Nah, ini lebih penting, lebih utama seperti itu daripada kita memaksakan mengeluarkan zakat mal yang bukan pada waktunya atau bukan jatuh temponya. Nah, kemudian ibadah-ibadah prioritas yang lain di samping wajib-wajib segala macam, ada hal-hal yang khusus di Ramadan seperti tarawih. Tarawih mazhab Syafi'i 20 rakaat. Mazhab yang lain seperti Malik 8 rakaat. Tidak usah dipermasalahkan sebetulnya. Mau 8, mau 20. Tidak masalah. Nah, ada beberapa orang, maaf ya, yang sambat. Apa bahasa Indonesia sambat ini? Mengeluh. Di masjid saya ini mayoritas 20. Terus, karena berhubung takmir masjid perumahan lingkungan ini 8, maka mereka tetap memaksakan harus 8 selesai. Tak bilang begini aja, yang 8 silakan 8 barengan. Setelah selesai 8, 2 8 ya. Kemudian yang 8 ini mundur, nunggu di belakang, entah ngopi dulu, pisang gorengan atau apalah. Terus yang 20 melanjutkan 12. Kan indah seperti ini. Apa masalahnya? Jangan ngeyel-ngeyelan, harus 8 di masjid ini, harus 8. Loh, kemana kalau 20 kenapa? Ya
Yang 20 ketika ada yang 8 kemudian mundur, loh, kalian harus ikut tetap 20. Lah ngapain? Perbedaan di antara umatnya Nabi ini adalah rahmah, perbedaan yang bukan prinsip. Kita akan mempermasalahkan perbedaan kalau misalkan ada orang yang sholatnya ngadep Semeru. Nah itu baru masalah akidah. Tapi kalau masalah furu'iyah, apalagi ini masalah sunnah, jangan dipermasalahkan panjang lebar lah. Yang kunut gak kunut, ya terserah. Madzhab Syafi'i kunut, 3 madzhab yang lain tidak kunut, selesai. Jangan mensalahkan yang kunut jangan mensalahkan yang tidak kunut jangan mensalahkan yang kunut. Lana amaluna walakum amalukum. Masing-masing punya dalil. Kan harusnya seperti itu. Ya, kembali lagi. Tarawih madzhab Syafi'i, kalau kita mayoritas madzhab Syafi'i 20 rakaat dengan 2 salam. Dengan 2 rakaat 1 salam. Jadi 10 salam. Ini madzhab Syafi'i. Tidak bisa digandeng 4 salam. 4 rakaat 1 salam tidak bisa. Jadi 2 salam, 2 salam, 2 salam. Melebihkan lagi boleh. Jadi tidak ada batas maksimal di tarawih tersebut. Misalkan kita sudah sholat tarawih di jamek 20 rakaat, terus masih kepingin lagi tarawih, pulang ke rumah ngimami sama istrinya 20 rakaat lagi, boleh? Boleh. Seperti yang dialami oleh orang-orang di Tarim. Ya, di Tarim di Hadramut, tarawih itu subhanallah ya, Tarim itu kota kecil, mungkin sak kecamatan gitu lah. Tapi masjidnya banyak, ada ratusan masjid, 400 masjid waktu saya di sana itu tahun 96. Itu masing-masing ada tarawih. Tapi tarawihnya ini jamnya beda-beda. Ada yang jam 8, ada yang jam 9, jam 10, bahkan jam 1 malam, jam 2 malam ada. Nah, orang-orang itu kebanyakan setelah tarawih di sini, kemudian mereka keluar setelah doa apa segala macam, keluar pindah ke masjid satunya tarawih lagi. Ini orang-orang sana ya. Kalau santri-santri Indonesia kebanyakan ya tahu sendiri lah. Jadi tidak masalah mau tarawih beberapa kali, tidak masalah. Kemudian tarawih ini bukan penentu kesahannya puasa, tapi menjadi pelengkap. Seperti yang tadi kalian katakan, bahwa wajib merupakan prioritas utama, pokok, dan sunnah adalah pelengkapnya, menyempurnakan dari kewajiban itu. Kalau kita melaksanakan wajib saja, ya berarti kita makan pokok saja. Gugur memang kewajiban, cuman kurang sempurna. Kita tambahin dengan sunnah-sunnahnya, maka akan lebih sempurna dan perfect ibadah yang kita lakukan tersebut. Dan manfaatnya macam-macam, zahir batin. Kemudian, kenapa saya katakan bahwa ini bukan pelengkap atau bukan penentu dari kesahannya puasa kita? Karena banyak orang yang masih menganggap seperti itu, hingga mindsetnya orang ketika orang menganggap sesuatu itu wajib, dia terpaksa melakukan. Tidak semuanya, tapi umumnya. Orang ketika menganggap sesuatu itu wajib, harus dilakukan, maka dia berusaha melakukan sekenanya. Hingga banyak kasus, orang kalau menganggap tarawih itu wajib, Ramadan kudu tarawih, maka mencarilah tarawih yang cepat. Kalau perlu 7 menit. 7 menit selesai, 20 rakaat. Ini hawa nafsu sebetulnya. Logika aja ya, logika. Kita main logika. Dan ini saya sering sampaikan di majelis. Ada satu kota yang jaraknya dari Malang 1 jam perjalanan, pulang pergi 2 jam naik motor. Ada orang berangkat naik motor perjalanan 1 jam berangkat, pulang 1 jam, 2 jam. Naik motor demi untuk tarawih 7 menit. Ya, berarti dia memakan waktu 2 jam plus 7 menit. Itu belum istirahatnya apa segala macam. Di Malang sendiri ada tarawih yang normal 30-40 menit. Anggaplah 1 jam. Andai kata dia yang orang Malang ini tidak berangkat ke kota tersebut, pulang pergi 2 jam, dia berangkat ke jamek lah katakan, dengan tarawihnya sekitar 1 jaman kurang, susuk 1 jam lebih. Iya kan?
Susuk 1 jam lebih waktunya tadi, wis ndak capek, ndak kekurangan bensin, ndak resiko di jalanan, ndak segala macam. Tapi kenapa dia mengejar dengan kendaraannya, dia melakukan perjalanan 2 jam demi tarawih 7 menit dan menghindari tarawih yang normal? Logikanya kemana? Inilah hawa nafsu. Padahal tarawih ini bukan suatu kewajiban, hingga kalau kita tidak tarawih pun tidak masalah dengan puasa yang kita lakukan. Tapi akan berkuranglah pahala yang kita terima. Karena tujuan tarawih itu melengkapi kewajiban. Mumpung di Ramadan ada kesunahan tarawih dan pahalanya besar, fadilahnya besar, kalau kita lakukan maka akan menambahkan pahala. Mumpung di bulan yang penuh dengan keberkahan dan limpahan pahala yang luar biasa ini. Tapi ketika kita melakukannya dengan super cepat tadi, hingga tidak ada tumaninah sama sekali, dan tidak sah sholat 20 rakaat yang dia lakukan tersebut, terus ngapain sholat? Buat apa? Nah kemudian, kalau tujuan kita tarawih itu juga untuk mendapatkan lebih pahala, harusnya kita tarawih itu juga dengan kesunahan-kesunahan sholat. Rukuk, baca zikir 3 kali, i'tidal, baca doa, i'tidal, sujud, baca zikir, sujud, duduk di antara 2 sujud, baca doa, duduk di antara 2 sujud, dan seterusnya. Melengkapinya juga dengan adab, melengkapinya juga dengan kesunahan, karena sholat sunnah pun ada kesunahan-kesunahannya juga. Di samping sholat sunnah itu juga ada rukunnya sama dengan sholat fardu, hanya perbedaannya di satu hal saja, yaitu al-qiyamu alal-qadiri fil fardi, berdiri kalau mampu di sholat fardu. Kalau ada orang yang sholat sunnah, dia mampu berdiri tapi dia memilih untuk duduk, maka sah sholatnya, cuman dipotong ganjaran 50%. Diskon. Boleh, misalkan tarawih kelamaan gitu, dia milih duduk, tidak apa-apa. Sedangkan dia mampu berdiri, cuman capek, boleh. Cuman dipotong separuh. Kalau sunnah. Kalau fardu, tidak, wajib berdiri. Cuman itu bedanya. Selebihnya rukunnya sama. Tumakninah sama, kemudian takbiratul ihram juga sama. Dan banyak orang yang sholat tarawih karena cepat ini, takbiratul ihramnya tidak pada tempatnya. Syarat sahnya takbiratul ihram itu antara lain ketika posisi kita sudah diberdiri dan menghadap ke kiblat. Dengan apa menghadap kiblatnya? Bisadri, dengan dada. Tapi ketika ada orang yang cepat-cepatan seperti itu, belum berdiri saja, saya pernah lihat videonya soalnya ya, belum berdiri sudah takbiratul ihram. Habis assalamualaikum terus berdiri kan, berdiri untuk lanjut, belum tegak berdirinya sudah Allahu Akbar. Terus tumaninahnya hilang, apa ya, sudah kayak ngepir gitu. Percuma. Dan ini bukan prioritas kok gitu tuh namanya. Kenapa? Sia-sia apa yang dia lakukan. Nah, kemudian ada juga kesunahan yang hanya di Ramadan, yaitu tarawih yang dilakukan berjamaah. Apa witir yang dilakukan berjamaah? Selain di bulan Ramadan, witir kalau dilakukan berjamaah, misal sama istri atau anak, sah. Cuman tidak mendapatkan fadilah jamaah. Tapi kalau niatnya tarbiyah untuk supaya anaknya terdidik witiran, istrinya terdidik witiran, atau witir bareng-bareng supaya ada keharmonisan rumah tangga, ibadah bareng-bareng, maka ada pahala di sisi itu. Tapi di fadilah jamaahnya enggak. Tapi sah. Jamaahnya sah. Seperti kayak anak sekolah-sekolah itu sholat duha berjamaah. Enggak masalah, sah walaupun tidak disunahkan berjamaah. Dan tidak dapat fadilah jamaah, tapi akan dapat fadilah dari nilai tarbiyah, keutamaan tarbiyah pendidikan. Nah kemudian witir dilaksanakannya maksimal di dalam 1 malam itu tidak lebih dari 11 rakaat. Ya, tidak lebih dari 11 rakaat itu witir. Beda dengan tarawih kita bisa lakukan berulang, tapi kalau witir maksimal itu hanya 11. Ada perbedaan antara Imam Ramli dan Imam Ibnu Hajar di dalam mazhab Syafi'i dalam masalah yang ganjilnya kemana? Apakah harus di akhir ataukah
terserah. Pokoknya nilainya total 11. Kalau Imam Ibnu Hajar mengatakan terserah, bebas, asal nominalnya 11. Tapi kalau Imam Ramli enggak, ganjilnya harus di akhir. Nah, kita tinggal milih aja yang mana. Ya kita banyak lihat kan kalau misalkan taraweh witirnya kan 3. Ketika ada orang yang ingin witir lagi, maka setelah imamnya salam dia akan melanjutkan 1 rakaat lagi supaya genap. Nah ini mengikuti mazhab Syafi'i sama tapi pendapat Imam Ramli. Tapi kalau misalkan tetap ganjil kemudian dia pulang di rumah dia nambahi 8 rakaat, maka ini mengikut dari pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Dua-duanya benar, terserah mau yang mana. Nah kemudian sunnah lagi khusus witir di bulan Ramadan adalah separuh terakhir di bulan Ramadan disunahkan untuk kunut. Itu separuh terakhir. Kunut di akhir witirnya. Nah, kemudian ibadah-ibadah yang lain yang bisa kita lakukan khusus di Ramadan, ya zakat fitrah, yang merupakan kewajiban bagi yang mampu. Dan waktu mengeluarkan zakat fitrah ini mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai 1 Syawal. Jadi kalau sekarang kita mengeluarkan tidak masalah. Besok mengeluarkan juga tidak masalah. Ya kapanpun selama jeda waktu ini. Tanggal 1 Ramadan, dan 1 Ramadan ini masuknya waktu ba'dal maghrib. Kayak kemarin itu mulainya kapan kita nih? Hari Senin ya? Hari apa? Minggu ya? Hari Ahad, maka malam Ahadnya waktu tarawih itu sudah masuk tanggal 1 Ramadan, sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah sampai tanggal 1 Syawal malam lebaran. Afdolnya kapan? Afdolnya waktu mau berangkat untuk sholat Idul Fitri, tapi ribet sih biasanya orang sih repot ya, yang bahkan yang mau dikasih zakat aja sudah tidak ada, semua pada mudik. Maka biasanya malam lebaran, tidak masalah. Tidak masalah. Tapi apakah malam lebaran itu lebih afdol dari malam sebelumnya? Sebenarnya tidak ya. Kalau masalah afdolnya mengeluarkan zakat fitrah itu kapan? Ya waktu sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Pagi hari. Itu afdolnya. Kalau malam lebaran, bukan. Tapi sudah kulino kita mengeluarkan malam lebaran, ya tidak masalah. Ya kita niatkan sambil menghidupkan malam lebaran. Tidak masalah juga. Ya dapat fadilah di situnya. Nah. Kemudian ada banyak hal sih yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, sedekah, kemudian i'tikaf di masjid, kemudian baca Quran, kemudian meluaskan belanja, kemudian memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa dan berusaha untuk berbuka puasa atau iftar ya. Buka puasa itu artinya iftar, bukan takjil. Tapi kita kenalnya takjil. Nah, takjil itu maknanya menyegerakan buka, dan hukumnya sunnah. Buka puasa dalam bahasa Arabnya namanya iftar, dan kalau makan malamnya namanya asya. Tapi kita sudah kulino mengatakan buka puasa itu takjil, tak undang takjil ya. Ya kalau diartikan di Indonesia ya tak undang cepet-cepetan ya. Nah, tak undang cepet-cepetan. Tapi ya tidak masalah sih, tidak pengaruh. Kayak mahram dengan muhrim. Kita kan banyak salah kaprah, gak batal wudhu itu muhrime, padahal bukan, mahrome. Kalau muhrim berarti orang yang haji atau umroh, itu dinamakan muhrim. Kalau yang tidak batal wudhu namanya mahram. Tapi sudah kulino, wis gak apa-apa wis, seperti paham. Nah kemudian kita berusaha memberikan buka puasa ini yang betul-betul halal. Ini termasuk fadilah dan keutamaan di bulan Ramadan. Dan memberikan kepada orang yang berpuasa, pahalanya ketika kita memberikan buka puasa pada orang yang berpuasa, kita akan mendapatkan pahala seperti orang itu, tanpa mengurangi pahala orang yang kita kasih buka tadi. Bayangkan kalau kita ngasih buka puasa 100 orang atau 1000 orang, istimewa. Nah kemudian yang istimewa waktu di Tarim ya, waktu di Tarim itu buka puasa di masjid. Setiap masjid di sana rata-rata punya kebun kurma sendiri yang untuk menghidupi masjid. Jadi buka puasanya itu dengan kurma itu, jadi betul-betul halal. Memang mereka jaga betul.
terus dikasih kayak semacam soprah atau kain plastik panjang, kurma itu ditaruh-taruh di depan gitu. Nah, orang-orang ini ngambil kurma 3, dan kurma yang diambil ini dikasihkan sama orang. Setelah tamlik, namanya tamlik, padahal kalau dalam fikih tamlik itu setelah masuk ke mulut. Tapi tidak apa-apa, ya ini tamsil aja. Memang melanggar sedikit hukum fikihnya ya, tapi tidak masalah sih. Yang penting niatnya kan. Ambil 3, kasihkan ke orang. Orang itu akan ngambil lagi, kasihkan ke kita. Jadi saling memberi apa yang ada di depannya supaya masuk ke tadi itu. Memberi buka puasa bagi orang yang berpuasa. Jadi intinya kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan betul-betul dilaksanakan, betul-betul dilakukan. Eman-eman. Maka itu bagi orang yang ingin melakukan ingin memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan, lakukan dengan cara yang benar sesuai aturan supaya dia bisa mendapatkan yang lebih banyak lagi. Supaya 1 bulan yang kita lewati ini, setelah kita lewati ini 1 bulan, kita tidak sia-sia. Celengan kita banyak. Dan perlu dicamkan lagi dan garis bawahi bahwa kita ini tidak pernah dibutuhkan oleh Allah. Adanya alam semesta ini ahdatsahu la lihtiyajil ilah. Di dalam Zubat disebutkan Allah menciptakan alam semesta seisinya ini sama sekali tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan alam semesta seisinya ini hanya karena iradahnya tok. Bukan keharusan bagi Allah untuk menciptakan. Tapi hanya kehendaknya Allah menciptakan. Maka kita sama sekali tidak pernah dibutuhkan. Termasuk amal ibadah yang kita lakukan pun itu tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalah arti kita? Apalah arti ibadah kita di hadapan Allah? Allah tidak butuh dengan apapun. Dalam hadis qudsi yang artinya apabila semua orang min awalihim ila akhirihim, dari awal Allah menciptakan makhluk manusia dan jin sampai akhir semua keseluruhannya mempunyai jiwa yang menentang sama kayak iblis. Dalam tafsir hadis itu ulama mengatakan yang dimaksud rajulun ini adalah iblis atau Azazil. Iblis itu dulu namanya Azazil sebelum ganti KTP jadi iblis. Sama semua menentang Allah Subhanahu wa taala kayak iblis, maka tidak akan pernah mengurangi kerajaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan merubah. Allah maha kuasanya Allah tidak akan berubah sama sekali. Tidak akan berpengaruh. Maka itu ketika kita melaksanakan amal ibadah sekena kita, semau kita, sakarpe kita dewe, ya sia-sia semuanya. Kita tidak pernah dibutuhkan oleh Allah. Karena kebanyakan orang kalau misalkan melakukan amal ibadah, menganggap bahwa amal ibadahnya dibutuhkan oleh Allah hingga dia pokok ngelakoni. Yang penting saya melakukan, yang penting saya sudah kerjakan. Sah gak sah, yang penting tak lakoni kan. Yang penting kan semari. Kayak contoh lagi, banyak kasus segini. Orang yang sholat dengan celana jin dan kaos, boleh-boleh aja, asal nutup aurat yang benar kan tidak masalah, walaupun khilaful aula kalau hukum fikihnya. Nah, ketika orang ini rukuk dan sujud, rata-rata ininya kebuka, bagian belakang ini kebuka, dan ini aurat. Ada orang punya pemahaman aurat itu minas surati rukbah, yang dimana surah itu adalah pusernya, berarti depan tok. Enggak, keliling. Garis keliling ini bukan depan tok, belakang bukan aurat, enggak. Belakang juga aurat. Nah, ketika dia rukuk atau sujud terbuka yang belakang, batal sholatnya. Memang kalau dia tidak tahu tidak batal, betul. Tapi ketika ada orang tahu, wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Setelah selesai sholat dikasih tahu, Pak, sampean tadi sholatnya batal. Loh kenapa? Sampean waktu rukuk sama sujud kelihatan auratnya di belakang. Bukan semuanya, tapi kebanyakan orang yang dikasih tahu tersebut ngomongnya apa? Oh, nggih matur nuwun, terus ngoyor pergi, bukan menggodoi lagi atau mengulangi lagi. Berarti apa? Dia menganggap sholat yang saya lakukan tadi, pokoknya mari sholat. Sah gak sah, yang penting sholat. Padahal kan tidak dibutuhkan sama Allah.
Sesempurna apapun amal ibadah yang kita lakukan tidak pernah sama sekali dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu la lihtiyajil ilah. Kita melakukan apa saja, amal ibadah apa saja tidak pernah dibutuhkan oleh Allah. Titik. Maka itu lakukanlah dengan cara yang sesuai aturan. Allah mempunyai sifat Rahman Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka dengan sifatnya Allah itu, Allah mengutuslah para nabi dan rasul, dalam hal ini nabi kita, untuk memberikan lihidayatihim fi ma'asyihim wa ma'adihim. Memberikan kita petunjuk, caranya seperti apa sih? Kemudian para sahabat dan para dzurriyyah Nabi Imam Hasan dan Imam Husain, kemudian para tabi'in, Imam Ali Zainal Abidin dan lain sebagainya, saling bahu-membahu, sampai ke kita para habaib dan para kiai, saling bahu-membahu untuk meneruskan ajaran cara menyembah Allah dengan cara yang benar. Cara untuk menjadi muslim yang benar sesuai aturannya Allah, bukan sekarepnya kita. Para ulama dari kalangan habaib dan kiai saling bahu-membahu, mempunyai jalur sanad, yang satu sanad keilmuan, yang satu sanad keilmuan dan juga nasab darah, saling bahu-membahu untuk ngajarin kita dari Nabi, dan Nabi dari Allah. Karena Rahman Rahimnya Allah ini diurui kita. Caranya sholat itu gini loh, ngadep Ka'bah itu dengan, ngadep kiblat itu dengan dada, bukan dengan wajah. Kemudian aurat itu ini itu. Kemudian wudhu ini begini. Kemudian gini caranya untuk sholat ini begini. Caranya subuh itu berapa rakaat, 2 rakaat, dan ini dan seterusnya. Dan ini semuanya karena Rahman Rahimnya Allah, yang tidak dibutuhkan kita ini oleh Allah sama sekali apapun yang kita lakukan, tapi karena Rahman Rahimnya Allah, maka kita diberi petunjuk untuk mendapatkan ridhonya Allah dengan melakukan ibadah kewajiban maupun sunnah dengan cara yang benar sesuai aturannya. Nah ini karena sudah setengah jam, sedikit banyak tentang masalah ibadah prioritas di bulan Ramadan dan juga di luar Ramadan. Yang pasti adalah wajib itu nomor 1. Kemudian setelah itu baru dilengkapi dengan kesunahan, dan semua itu tidak bisa kita lakukan kecuali dengan aturan yang benar sesuai dengan aturan syariat, dan kita tidak bisa melaksanakan tanpa kita ngaji ilmu kepada para ulama, para kiai dan para habaib yang mempunyai sanad jelas sambung menyambung kepada gurunya sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan moga-moga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya Nabi zahir batin dunia akhirat, diakui oleh Nabi sebagai umatnya zahir batin dunia akhirat, dan moga-moga amal yang kita lakukan menjadi amal-amal yang sah, amal yang juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal yang bisa menjadikan naiknya derajat kita di sisi Allah, dan bisa menjadikan layaknya kita mendapatkan ridhonya Allah, dan layaknya kita masuk ke dalam rombongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada pertanyaan? Biasanya ada pertanyaan enggak sih? Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ada? Tidak ada? Ya. Atau sholat taubat atau sholat hajat, biasanya gitu ya. Tapi witirnya itu gimana? Cara witir yang di jamaah di masjid atau di musola itu? Ya, kalau kita setelah selesai sholat witir ingin sholat yang lain, tadi kan ada 2 pendapat tadi kan. Boleh kita lakukan sholat apa saja. Yang penting witirnya maksimal 11 dalam 1 malam, tidak lebih. Witirnya. Setelah itu kita mau sholat tobat, sholat hajat, sholat istikharah, atau sholat-sholat yang lain lah, atau qadha mungkin. Kalau kita yakin punya qadha, kita lakukan qadha itu pada malam hari, tidak masalah. Atau sholat tahajud, ya sholat tahajud itu sebetulnya kan sholat mutlak. Ya. Karena tahajud itu aslinya itu nama waktu, bukan nama sholat. Cuman kita kalau di waktu tahajud mengucapkan usholi sunat tahajud tidak masalah.
Cuman kalau kita melakukan ibadah yang lain pun di waktu tahajud, maka berpahala tahajud juga. Misalkan kita punya godok, kita lakukan godok tersebut di waktu tahajud, maka berpahala tahajud. Dan itu dilaksanakan setelah kita witiran, misalkan di masjid kita witiran 3. Dan yang lainnya kita sholat-sholat yang tadi yang kita sebutkan. Tidak masalah. Tidak apa-apa. Boleh kita witir lagi, genapkan jadi 11 maksimal, boleh juga enggak. Cuman afdolnya gimana? Ya afdolnya genapkan aja 11. Kalau kita ingin sholat misalkan tobat, sholat istikharah, sholat hajat, kayak gitu, ya gabung aja. Ada 14 macam sholat sunnah yang bisa digabung dengan yang lain. Yang lain tadi istikharah, hajat, tobat itu bisa digabung. Tahiyat masjid, sunnah wudhu itu bisa digabung. Ya tinggal kita gabung antara witir dengan hajat misalkan. Sholli sunatal witri wa sunatal hajat. Boleh. Seperti di kitab Bughyah. Di kitab Bughyah itu di bab niat sholat dan juga di beberapa kitab yang lain di mazhab Syafi'i itu dijelaskan di syarahnya biasanya dijelaskan 14 totalnya 14 sholat sunnah yang bisa digabung dengan yang lain. Tinggal digabung aja witirnya digabung dengan sholat salah satu dari 14 ini. Itu. Jadi kalau kita ditanya afdolnya, ya afdolnya dalam satu malam 11 rakaat. Tapi kalau kita tidak mampu ya minimal aja. Minimalnya berapa? Ya 3. Minimal yang afdol ya. Minimal yang afdol itu 3. Walaupun kalau cuma 1 boleh enggak? Ya boleh aja. Cuman ya kebangetan lah 1. Nanggung. Ya. Hah? Kalau kita sholli sunatal witri 11 rakaat misalkan, boleh enggak? Boleh. Cuman ya kesel ya. Capek. Kalau misalkan sholli sunatal witri 3 rakaatin boleh. Tapi afdolnya 2 dan 1. Jadi witir itu ya, afdolnya ganjilnya dipisah. Ganjilnya dewean. Afdolnya. Tapi kalau ganjilnya digandeng, sah. Tidak apa-apa. Kayak sholat maghrib gitu loh, 3 rakaat. Digandeng gitu tidak masalah. Ini ada pertanyaan dari pemirsa YouTube maksudnya ya. Bagaimana kedudukan sholat ba'diyah isya dengan sholat taraweh? Apa boleh tanpa sholat ba'diyah langsung melaksanakan sholat taraweh? Kalau ditanya apa boleh? Ya boleh. Cuman menghilangkan afdoliyahnya lagi nanti kan. Ibaratnya begini. Habis sholat isya ada pembagian 1 juta rupiah. Yaitu ba'diyah isya. Kemudian setelah itu taraweh pembagian lagi 5 juta. Wis aku tak njupuk sing 5 juta tok, sing 1 juta enggak. Eman kan? Harusnya diambil 1 juta, diambil 5 juta, dapat 6 juta. Ini tamthilnya. Kalau dikatakan bolehnya, ya boleh aja sholat taraweh tanpa ba'diyah isya. Boleh. Yang enggak boleh sholat taraweh tanpa sholat isya. Jadi gak ada sholat isya langsung taraweh. Kayak orang tahajud tapi tidak subuhan. Bolehkah menggabung sholat taraweh dengan sholat sholat apa nih? Sholat taraweh dengan sholat awabin. Mana yang tadi? Sholat tarawih dengan sholat apa? Tidak jelas nih. Kalau sholat tarawih digabung dengan tahiyat masjid boleh. Sholat tarawih digabung dengan istikharah boleh. Dengan tobat boleh. Atau dengan apa? Hasil salah satu dari 14 itu juga boleh. Itu sholat tarawih. Tapi kalau sholat tarawih digabung dengan ba'diyah isya, enggak bisa. Karena ba'diyah isya tidak bisa digabung dengan tarawih. Tarawih tidak bisa digabung dengan ba'diyah isya juga. Atau tarawih digabung dengan witir, tidak bisa. Atau tarawih digabung dengan fardu, tidak bisa juga. Tapi kalau misalkan ada orang
yang imamnya usolli sunat taraweh imaman, si makmum mengatakan usolli fardhu subhi makmuman. Jadi godok, boleh enggak? Boleh. Boleh aja. Nah kan ya lumayan loh dia. Misalkan dia godok subuhnya itu ngikuti taraweh, tapi dipakai godok subuh. Satu hari dapat 10 subuh kan? Ya kan? Kalau 1 bulan 30 berarti berapa? 300 subuh, mes tahun. Ya lumayan sih. Cuman berarti dia tidak dapat taraweh dong. Ya memang tidak dapat taraweh. Tapi dia dapat godok subuhnya. Karena kadang-kadang orang itu kalau misalkan godok dewean atau males. Apalagi jumlahnya fantastis. Waduh, aku duwe godok subuh setahun. Itu don duluan, mau sholat godok dewean don duluan. Tapi kalau misalkan rame-rame gitu, insya Allah gampang. Maksudnya gampang lakoni. Tapi apakah dia dapat fadilah jamaah? Sebetulnya enggak. Enggak, karena khilaful aula yang situ. Yang ini kan sholat fardu, di belakang sholat sunnah. Sah hukumnya. Jamaahnya sah. Tapi fadilahnya enggak. Ada lagi? Hah? Tanpa pakai kunut. Kalau pakai kunut akhir geger. Kenapa kunut? Di rakaat kedua kunut. Setiap rakaat kedua kunut lagi sampai 10 kali kunut. Rame sama masjid. Viral lah ini. Iki aliran opo ini. Jangan kunut. Ya. Ya. Lailatul Qadar, bagaimana kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Ini agak repot. Kenapa? Karena disifati Lailatul Qadar itu dengan mubham. Dalam arti enggak jelas. Kapannya itu enggak jelas. Bahkan ulama mengatakan antara tanggal 1 sampai akhir Ramadan. Walaupun ada pendapat yang lebih kuat mengatakan likuran. Umumnya ganjil-ganjil. Tapi belum menjamin loh itu. Tidak menjamin. Ada yang juga pendapat Imam Syafi'i kalau hari mulainya puasa itu hari apa gitu, maka Lailatul Qadar pada tanggal sekian. Itu juga tidak menjamin. Kenapa? Beliau juga mengatakan kira-kira. Ya, jadi intinya memang dibikin mubham. Kenapa? Ya supaya kita mencari tiap hari. Tiap saat kita mencarinya. Dan misalkan dijelaskan bahwa Lailatul Qadar itu pada tanggal 21 Ramadan. Terus, ya wes tanggal 21 Ramadan itu ibadah, sing liyane ndak. Cukup wes. 1000 bulan 83 tahun, ya lumayan. Sudah usah sholat wes. Hah? Kayak tunggalnya gini ya, tunggalnya orang ke Mekah. Di Mekah ini orang sholat di Masjidil Haram Mekah dilipat gandakan sampai 10.000 kali lipat, 100.000 kali lipat. Bahkan ada di kitab Iqna itu disebutkan 1 juta kali lipat dalam satu riwayat. Anggaplah 100.000. Berarti aku sholat subuh ping 1 kali, sholat subuh 1 kali di Masjid Haram Mekah kayak 100.000 kali di Malang. Berarti aku gak perlu sholat ping piro. Wis cukup wis. Gak usah sholat mana wis ya. Waduh, bukan begitu. Tidak seperti itu. Fadilah keutamaan bukan menutup kewajiban. Itu. Dan kemudian apakah 1 malam penuh? Dalam banyak riwayat dikatakan 1 malam penuh. Dan bagaimana bisa 1 malam itu di sini di Malang dengan waktu yang berbeda juga di tempat lain? Allah punya waktu. Allah yang memiliki waktu. Jawabannya simpel gitu aja kalau kita pakai logika. Allah yang memiliki waktu. Waktu adalah ciptaan Allah. Dan bisa terjadi dimanapun Lailatul Qadar dengan waktu yang bersamaan. Bisa terjadi. Walaupun zona waktunya berbeda-beda. Bisa terjadi, terserah Allah sih. Nah, kemudian kalau di dalam riwayat yang lebih banyak, Mu'tamad mengatakan semalaman. Semalaman penuh Lailatul Qadar itu turun. Tapi kalau ditanya kali lagi kapan Lailatul Qadar, ya wis tiap hari kita cari Lailatul Qadar itu.
Ah, kita cari tiap hari. Kita berjuang. Ah. Ana ingat abah saya almarhum Habib Alwi. Abah saya Habib Alwi ditanya sama orang seperti pertanyaannya jenengan. Katanya beliau rasa yang paling apa? Dominan, yang paling dominan itu yang paling ketara adalah rasa haru di pagi hari. Jadi waktu subuh itu kita punya rasa tahu-tahu haru, terharu, yang tanpa sebab. Katanya beliau ya. Seperti itu. Ya mungkin seperti itu juga, rasa kayak nyaman di hati, rasa terharu, rasa kayak ya sesuatu yang aneh lah, sesuatu yang indah, sesuatu yang nyaman, sesuatu yang seperti itu. Ya mungkin tiap orang akan berbeda juga sih. Ya, Allah alam. Itu pendapat ulama yang pernah merasakan menyatakan seperti itu. Ada lagi? Apa? Pak dia itu ada yang muakkad dan nggak muakkad kan? Dua muakkad, jual setelahnya adalah nggak muakkad. Ya kita tambahi aja, tidak apa-apa. 4 rakaat setelah isya. 2 rakaat, kemudian tambah lagi 2 rakaat ba'diyah. Kalau cuma 2 rakaat aja, maka kita mendapatkan juga sunnah muakkad. Muakkad itu dalam arti Nabi mengerjakan, tidak pernah meninggalkan. Tapi kalau muakkad, Nabi kadang melakukan, kadang tidak. Nah, terus kita, ya kalau kita ingin mendapatkan pahala lebih, celengan akhirat yang banyak, ya semuanya kita kerjakan. Mumpung kita masih punya kekuatan. Ada lagi? Sampun. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah bin Allah fakana fi din taman hadikatu salah wa man safana sallallahu alaihi wasallam. Hadat Nabi al-Fatihah. Salatul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.